Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tinjauan agama ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zidi Kusumawardani dengan NIM akhir 037. Perkenalkan, nama saya Nesya Aulia Wibowo dengan NIM akhir 052. Perkenalkan, nama saya Zahra Alia Fatmawati dengan NIM akhir 057. Perkenalkan, nama saya Aprilia D. Ananta dengan NIM akhir 061. Baik, dari hasil diskusi kami memberikan peta konsep. Yang pertama itu dari deskripsi. Deskripsi sendiri, seni rupa Islam itu merupakan bentuk ekspresi visual yang memadukan antara nilai agama, spiritual, dan juga budaya lokal. Nah, kami memberikan contoh seperti kaligrafi Arab yang digunakan itu sebagai media artistik untuk menampilkan nilai-nilai dasar seperti nilai tauhid, akidah, dan juga fikih dalam karya seninya. Lalu poin kedua itu fungsi. Nah, fungsi sendiri kami memberikan 4 poin. Yang poin pertama itu memberikan nilai spiritual dan juga religi. Yang kedua, menjadikan pedoman moral dalam berkarya. Yang ketiga, media ekspresi dalam agama. Lalu yang keempat, menciptakan harmoni antara seni dan juga agama. Lalu poin terakhir yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga memberikan 4 poin. Yang pertama, seni itu sebagai nilai kebaikan. Jadi, seni itu mengandung hal positif yang tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua, mengapresiasi seni yang baik. Yang ketiga, seni itu sebagai pemersatu, yaitu mempererat hubungan sosial dan juga saling menghargai. Yang keempat, seni itu sebagai bentuk syukur yang menjadi sarana ibadah untuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang memberikan berkatnya. Lalu untuk selengkapnya, saya serahkan deskripsi kepada teman saya. Baik, presentasi kali ini membahas bagaimana seni rupa menjadi media ekspresi nilai-nilai keislaman melalui kaligrafi Arab, simbol spiritualitas, dan perpaduan antara ajaran agama dan budaya lokal. Karya para seniman Indonesia seperti Ade Pirus, Agus Kamal, dan Nasirun mengungkapkan bahwa unsur religius tidak hanya hadir sebagai prinsip, namun juga sebagai identitas realistik dan realitas spiritual. Seni rupa juga dianggap sebagai ruang dialog harmonis antara nilai-nilai Islam dan budaya tradisional, sehingga praktik budaya lokal dapat dimaknai ulang sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan. Baik. Lalu yang kedua, poin kedua, yaitu fungsi tinjauan agama. Nah, untuk selengkapnya fungsi tinjauan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tinjauan agama di seni rupa. Di sini fungsi tinjauan agama di seni rupa kita akan menjelaskan 4 fungsi. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan yaitu memberi nilai spiritual dan religius. Maksud dari memberi nilai spiritual dan religius di sini itu, seni rupa tuh nggak hanya bisa dilihat dinilai dari keindahannya saja, tapi juga bisa dinilai dari nilai keagamaan. Jadi misalnya apakah sudah sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Jadi tuh seni rupa tuh nggak hanya bisa dinilai dari keindahannya saja, tapi juga bisa dinilai dari nilai keagamaannya. Contohnya lukisan kaligrafi, ayat suci, nggak hanya bisa dinilai dari keindahan saja, tapi juga bisa mengandung makna ibadah atau bisa menjadi pengingat terhadap Tuhan. Nah, yang kedua ini sebagai pedoman moral. Maksud dari sebagai pedoman moral itu tinjauan agama itu berfungsi untuk menyaring karya seni agar tidak bertentangan dengan norma ataupun ajaran agama. Nah, jadi tinjauan agama tuh supaya seni tidak melenceng ataupun tidak
ataupun tidak bertentangan dengan norma harus melewati tahap penyaringan. Nah, contohnya tuh seniman menghindari pembuatan karya yang berunsur pornografi ataupun yang bertentangan dengan ajaran ataupun norma. Nah, yang ketiga ini ada media ekspresi keagamaan. Jadi di sini bisa menjadi media ekspresi ataupun sarana ataupun wadah dalam keagamaan. Jadi seni di sini bisa menjadi media ekspresi, sarana ataupun wadah dalam keagamaan. Seni bisa untuk mengekspresikan keimanan, simbol-simbol religius ataupun spiritual kepada masyarakat. Jadi seni di sini bisa menjadi sarana untuk mengekspresikan keimanan yang kemudian disalurkan untuk ke masyarakat. Contohnya mungkin bisa seperti pembuatan ornamen di masjid ataupun pembuatan patung-patung untuk keagamaan tertentu. Nah, yang terakhir ini ada menciptakan harmoni antara seni dan kehidupan beragama. Jadi maksud dari menciptakan harmoni antara seni dan kehidupan beragama ini antara seni ataupun budaya dan agama bisa berjalan bersama di kehidupan bermasyarakat. Jadi antara agama ataupun budaya dan seni bisa beriringan dan berjalan bersama di kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Mungkin sebagai contoh pembuatan hiasan hari raya besar mungkin seperti Natal ataupun Idul Fitri itu bisa dibuat jadi bisa beriringan bersama dan menjadi religius. Baik. Lalu poin terakhir yaitu penerapan tinjauan pada kehidupan sehari-hari. Itu kami juga menyebutkan ada 4 poin. Yang lebih selengkapnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan tinjauan agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat karya seni rupa yang mengandung nilai dan kebaikan. Itu artinya saat membuat gambar, lukisan, atau desain, kita harus memperhatikan isi dan tujuan karya tersebut. Seni sebaiknya digunakan untuk hal-hal positif, seperti kebaikan, kejujuran, dan keindahan, bukan malah hal yang merugikan atau melanggar norma agama. Selanjutnya, memilih dan mengapresiasi karya seni yang sesuai dengan norma agama dan tidak mengandung unsur negatif. Yang nomor 2 ini tidak jauh berbeda dengan nomor 1. Pilih karya yang memberikan manfaat dan inspirasi positif, serta hindari karya yang mengandung kekerasan, hinaan, atau hal yang tidak pantas. Yang ketiga, menggunakan seni sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan saling menghargai dalam keberagaman. Seni dapat menyatukan banyak orang dari latar belakang berbeda. Misalnya, kayak melalui pameran, terus pertunjukan seni, atau kegiatan budaya yang membuat masyarakat saling mengenal, menghargai, dan bekerja sama. Yang terakhir, menjadikan kegiatan seni sebagai bagian dari ibadah. Seni juga bisa menjadi cara untuk bersyukur atas bakat yang diberikan Tuhan. Misalnya, membuat kaligrafi, lagu religi, atau karya lain yang mengingatkan manusia kepada kebesaran Tuhan. Baik. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok tinjauan agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.